حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشعب القادر الجيل لأمة الأربعة وأولياء الإسلام وسلم برسول الله وسلم برسول أبو حميد الغزالي وسلم الشهيد جنيد البغدادي سيد سلطان النبي متولي عائشة الراوي شيخ ابن عربي شيخ عبد الجليل شيخ عبد القاهر شيخ ابن عبد الرحيم شيخ محمد بن القصري قدس الله سره ونور ضريحه وعيد وجادهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخصوصنا الرحيم أبو ياسر الأمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita awali dengan zikir. ورزقا لي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه ورزقا لي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه ورزقا بي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه ورزقا بي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه ورزقا بي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه ورزقا بي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه ورزقا بي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه ورزقا لي بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على النبي وآل وصحبه. الفاتحة. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمال أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masih dalam suasana Syawal, suasana Idul Fitri. Mari kita ungkapkan dari kedalaman hati kita, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan menjadikan kita ini layak sebagai hamba yang datang kepada Allah. Karena hanya hati-hati yang bersih yang layak dan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna kecuali dia yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kajian ini adalah merupakan sebuah wahana bagi kita untuk saling belajar. Belajar membersihkan hati, belajar mensucikan hati. Karena dahulu kita pernah mengalami kesucian hati itu. Jadi hanya mencoba mengalami kembali, memulihkan kembali hati yang suci ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Maka kita ini menjaga hati ini jauh, ya, lebih awas, lebih hati-hati ketimbang menjaga yang lain. Karena kalau hati ini terjaga, insya Allah hal-hal yang lain akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang menjadi nadhrah atau pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah hati ini. Ya, hati ini. Nah, jika kita keluar rumah, kita sudah memastikan wajah kita ini tidak berpelepotan dengan kotoran, tidak ada noda yang menempel, dan kita memiliki rasa percaya diri kalau wajah kita itu kita sudah anggap cantik, sudah dianggap bersih. Yang menjadi nadhrah manusia adalah wajah lahir. Tetapi yang menjadi nadhrah atau pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah wajah batin. Wajah batin itu apa? Wajah batin ini adalah hati. Jadi kalau hati ini bersih, maka hati ini selalu mendapatkan daya tarik dari Allah. Allah terpesona, dan kalau mendapatkan pandangan Allah, tentu saja hati ini akan teduh. Seperti kita mendapatkan pandangan orang yang baik kepada kita karena tertarik, maka kita ini merasa ada ketenangan, ada kesenangan. Dan ini kalau kita mendapatkan nadhrah atau pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan keteduhan, merasakan kesejukan, ya. Ya, tentu kalau hati kita ternoda, hati kita ini kotor, maka Allah berpaling untuk memandangi hati kita, ya. Kan tidak ada orang yang suka berlama-lama menatap wajah yang kotor. Tidak ada orang yang suka bertahan untuk memandang orang yang menjijikkan wajahnya. Ya, ini juga Allah Subhanahu wa taala
akan berlama-lama memandang wajah batin kita ketika wajah batin kita ini bersih, ya, suci. Maka di dalam seperti yang sudah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini bukan hanya sekedar tempat mahal nadrohnya Allah, tetapi hati ini juga menjadi singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alam semesta, bumi, langit ini tidak bisa menampung Allah, tetapi yang bisa menampung Allah itu hanya hati yang bersih, hati yang indah, hati yang lapang. Itulah yang bisa menampung Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita melalui Ramadan sebagai manusia-manusia yang mencapai qalbun salim. Manusia yang telah mengalami namanya purifikasi atau pemurnian jiwa. Ya. Kita akan lanjutkan kajian Qimi'us Sa'adah. Kita masih sampai pada halaman ke-38 di sini. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Fama khalaqahallahu ta'ala, dan tidaklah Allah menciptakan karakter-karakter itu. Ada namanya syahwat, ada ghadab yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Karakter-karakter itu litakuna asiraha, untuk menjadikan engkau sebagai tawanannya. Walakin khalaqaha hatta takunu asroka, akan tetapi Allah menjadikannya karakter atau nafsu-nafsu itu hatta takuna asroka, hingga ada engkau ini asroka, menawannya. Ya, hingga dia ada menjadi tawananmu. Hatta takuna asroka, hingga nafsu-nafsu itu asroka menjadi tawananmu. Nah, kita ini semua memiliki nafsu. Ya, kita tidak bisa membunuh hawa nafsu. Kita hanya memiliki kesempatan untuk mengendalikan, mendriving hawa nafsu. Karena misalnya kalau orang tidak punya nafsu makan, sehingga karena dia tidak berhasrat makan, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi nafsu itu penting. Ya, nafsu itu penting untuk apa? Untuk bisa kita bertahan hidup. Yang kedua, nafsu itu penting agar manusia mengalami lestari. Bayangkan kalau orang tidak punya syahwat terhadap lawan jenis, kemudian dia hidup menyendiri, maka kehidupan ini tidak akan lestari. Ya, artinya nafsu ini tetap ada, hanya bagaimana agar kita bisa mengendalikan nafsu pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ada hududullah, ada batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita melampaui batas. Ya. Misalnya ketika orang sudah tidak ada nafsu ghadab, tidak ada nafsu syahwat, ya, tidak nafsu ghadab, istrinya diganggu oleh orang karena dia tidak punya nafsu ghadab, maka kemudian dia membiarkan saja istrinya diganggu oleh orang lain. Maka nafsu ghadab itu penting, tapi diletakkan pada posisi yang tepat. Ya, nafsu syahwat tadi, ya, kalau orang sudah seorang laki-laki sudah tidak punya nafsu syahwat misalnya, maka dia tidak menikah, dan walaupun menikah akhirnya dia tidak bisa mengharmoniskan hubungan dalam rumah tangga. Jadi nafsu itu tetap penting, namun jangan sampai kita ditawan oleh hawa nafsu, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu. Maka Al-Quran tidak mengajarkan kepada kita untuk membunuh hawa nafsu. Al-Quran hanya mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu. Misalnya, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan,
wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, barang siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya lalu mencegah ya nafsu dari hawa, maka dia akan mendapatkan surga ma'wa. Mencegah, bukan kemudian membunuh hawa. Tidak membunuh hawa nafsu, tetapi dia dicegah, dikendalikan bahwa dia memastikan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Ya. Seperti dulu, setan itu kata orang tidak penting. Setan itu ada saatnya penting. Karena artinya jangan kita mengira makhluk ada makhluk yang Allah ciptakan itu tidak penting untuk diciptakan oleh Allah. Bukan hanya setan, bahkan zubab seperti halnya lalat itu penting. Penting sampai kemudian Allah tidak malu memberikan permisalan tentang lalat di dalam Al-Quran. Saking pentingnya itu. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan untuk kita. Misalnya begini, kita dengan nafsu ini berjarak dengan Allah. Nafsu itu kan membuat kita berjarak dengan Allah. Nah, jarak itu kemudian men-trigger atau memicu terjadinya perjalanan. Kalau tidak ada jarak, tidak ada perjalanan. Benar nggak ya? Kalau tidak ada jarak, tidak ada perjalanan. Nah, tetapi orang itu akan betul-betul merasakan kepuasan sampai pada tujuan ketika dia berjalan. Ya, kalau dia tiba-tiba nyampe gitu, ya nggak ada rasanya apa-apa. Karena sesungguhnya kebahagiaan atau limpahan kebahagiaan bergantung tingkat kelelahan kita. Ya kan? Tingkat kelelahan kita. Makanya as-saub ala qadri ta'ab, bahwa pahala bergantung pada kadar kepayahan. Ya. Jadi kalau nggak ada musuh, kita ini santai-santai saja, ya kita tidak ada sesuatu yang dibanggakan oleh kita. Ya, justru ada orang yang tidak kita sukai, dia menguji kita, itu sebenarnya untuk melipat gandakan kebahagiaan bagi kita. Nah, itu tadi setan. Setan itu suatu saat Nabi Daud itu meminta kepada Allah agar membelenggu setan. Karena setan ini telah banyak mengganggu ibadah manusia. Maka kemudian Allah melaksanakan atau melakukan apa yang diminta oleh Nabi Daud. Setan dibelenggu. Dia tidak lagi punya ruang menggoda manusia. Maka apa yang terjadi? Ternyata kemudian pasar itu menjadi sepi. Jalan-jalan itu sepi sama sekali. Akhirnya tidak ada orang di jalan itu. Kehidupan itu seperti mati. Ya ini. Jadi ketika setan sudah tidak ada, kehidupan seperti mati. Jadi justru ada setan itu kehidupan menjadi dinamis. Ya kadang kita kan tidak ingin ada orang yang melawan kita. Semua harus harmonis dengan kita kan? Kan kita kan menginginkan gitu. Tetapi justru kalau nggak ada yang melawan, yang tidak ada antagonis, hidup ini tidak tidak jalan, justru mati. Ya, justru mati. Itu akhirnya Daud itu merenung loh. Ini kok hidup ini sepi jadinya. Ya Allah, kalau begitu udah setan diaktifkan lagi. Ya, setannya diaktifkan lagi karena hidup ini justru tidak dinamis. Karena harus ada kekuatan negatif juga ada kekuatan positif. Ya, ada orang pada suatu saat ada seorang guru menyampaikan kepada muridnya, di antara kalian akan aku jadikan sebagai khalifahku kelak, sebagai penggantiku kelak. Tetapi aku memiliki pertanyaan kepada kalian berdua. Andaikan, itu andaikan kan nggak mungkin itu terjadi. Ya andaikan saja, tetapi nggak mungkin terjadi. Ini namanya apa? Tamanni, nggak mungkin terjadi. Andaikan kamu Tuhan. Ya andaikan kamu Tuhan, tapi nggak mungkin kamu akan jadi Tuhan. Ya Firaun saja dia mengaku Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan. Andaikan kamu Tuhan. Lalu dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan dualitas ini, ada orang
Ada orang baik, ada orang buruk, ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, ada orang kena nikmat, dapat musibah. Kira-kira kamu yang pertama kamu ingin apa? Saya ingin kalau saya Tuhan semuanya nikmat ya Allah. Semuanya nikmat guru. Semuanya nikmat dan tidak ada orang sakit. Ya, semuanya saya sehat. Ya, dan tidak ada orang buruk. Semuanya orang baik. Ya, katanya dia. Oh gitu. Kemudian murid yang kedua ditanya, bagaimana menurut Anda? Kalau saya jadi Tuhan, biarkan kehidupan ini berjalan seperti sekarang ini. Ada orang baik, ada orang buruk. Ya, ada orang jahat, ada orang yang soleh. Ya, ada orang sakit, ada orang sehat. Tuh. Kenapa? Karena semua itu adalah keseimbangan. Keseimbangan. Hidup ini akan merasa nyaman kalau hidup dalam keseimbangan. Sampai kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, andaikan semua orang itu baik, maka akan kubinasakan mereka semua dan akan kuganti dengan orang yang di dalamnya ada orang baik, juga ada orang jahat. Ya, kita bersyukur ketika kemudian kita Allah perankan sebagai orang yang baik. Dan jangan pernah pede, jangan pernah ponga, jangan pernah sombong karena kita baik. Karena sesungguhnya kita jadi baik karena Allah memerankan kita menjadi orang baik. Bisa saja suatu saat Allah memerankan kita menjadi orang yang antagonis, orang yang jahat. Kan kita tidak pernah tahu. Betapa banyak orang dulu ketika sebelum menikah suaminya baik sekali. Apa yang diminta itu selalu dipenuhi. Oh ini orang baik banget. Tapi ternyata kok tiba-tiba suamiku kok tidak seperti dulu ya. Nah kok tiba-tiba menjelma jadi orang jahat begini. Ya itu kan bisa saja Allah memerankan kita begitu. Makanya ketika kita baik kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberi peran dan kepercayaan kita menjadi orang baik. Nah itu tadi. Jadi justru ada setan, ada malaikat, ya, ada orang soleh, ada orang jahat, itu semua adalah apa tadi? Keseimbangan. Keseimbangan. Jangan terlalu stres mandang itu. Ini keseimbangan yang dirancang dan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian itu bisa meningkat. Ilmunya dengan adanya orang jahat misalnya, maka amal kita yang sedikit bisa meningkat oleh karena kesabaran kita, oleh karena ridho kita. Dan orang jahat jangan kita suudzon, karena bisa jadi ternyata di akhir kehidupannya dia kemudian diperankan oleh Allah menjadi orang baik. Ya, seperti misalnya ada orang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari itu, ada orang yang sudah membunuh 99 orang, ya kan? Ya, pembunuh sadis membunuh 99 orang. Lalu kemudian datang kepada rahib, wahai rahib, saya ini sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah Tuhan masih memberikan peluang kepadaku untuk bertobat kepadanya? Rasanya nggak mungkin Tuhan akan menerima taubatmu, kata rahib. Maka genaplah kemudian rahib dibunuh juga menjadi 100 orang. Lalu dia datang kepada ulama, wahai Syekh, saya ini telah membunuh 100 orang. Mungkinkah saya ini andaikan bertobat kepada Allah, tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Allah Maha Dermawan. Selagi kau bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka engkau akan diterima taubatnya. Asalkan kamu benar-benar menyesal dan kemudian kau tinggalkan circle atau lingkungan yang selama ini mempengaruhi kamu melakukan perbuatan-perbuatan tercela berupa membunuh itu. Ya. Maka kemudian dia setuju dengan nasihat yang disampaikan Syekh, dia berjalan menuju dari tempat asalnya dia, tempat fahsya, tempat yang penuh dengan kemungkaran, dia menuju ke sebuah tempat yang penuh dengan orang-orang soleh di sana. Belum sampai tiba di tempat tujuan dia meninggal. Ya belum beramal dia, tetapi dia punya niat untuk menjadi orang yang bertobat kepada Allah, untuk menjadi orang baik. Apa yang terjadi kemudian? Dua malaikat berebutan. Ada malaikat azab dan malaikat rahmat.
Kata malaikat azab, ini adalah bagianku. Karena dia tidak pernah melakukan amal kebaikan. Dia telah membunuh 100 orang. Dan dia belum punya amal sedikit pun. Belum punya amal kebaikan apa-apa. Kecuali dia berjalan dari muasalnya dia adalah lingkungan jahat menuju lingkungan orang baik. Tapi masih belum sampai ke tujuan. Masih dalam perjalanan. Kemudian malaikat rahmat bilang, enggak, ini bagianku. Karena dia ini sudah mau bertobat kepada Allah. Maka kemudian malaikat Jibril menengahi dengan berkonsultasi kepada Allah. Katanya Allah, coba ukur. Kira-kira kalau diukur, dia, tempat matinya dia ini, wafatnya dia, lebih dekat kepada tujuannya, lebih dekat pada tujuannya, atau lebih dekat pada asalnya dia. Kalau lebih dekat pada asalnya, dia neraka. Kalau lebih dekat pada tujuan, dia surga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya mendekatkan dia kepada tujuan, mendekatkan dia kepada daerah yang menjadi tujuannya. Setelah diukur, maka kemudian ini masuk surga. Dan kan kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apakah kita ini masuk surga atau ke neraka. Tapi yang jelas kita selalu melakukan amal-amal surga. Karena orang itu hanya mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, dia nanti akan mati dalam keadaan menjadi orang baik. Yang penting hati tetap dijaga. Jangan pernah kita meremehkan pendosa. Jangan pernah kita mengecilkan pendosa. Jangan pernah kita menghina pendosa. Karena itu adalah bentuk ghibah yang apabila kita menghibah seseorang, kita tidak akan mati sehingga kita mengalami kondisi dan situasi seperti yang orang kita hina. Ya, orang yang kita hina. Maka kita tidak boleh meremehkan orang. Nah, memang mujahadah yang paling sulit itu bukan puasa. Mujahadah yang paling sulit itu bukan sholat malam. Tapi mujahadah yang paling baik, yang paling sulit bagi kita itu adalah bagaimana kita selalu merasa lebih jelek daripada orang lain. Selalu merasa bahwa orang lain lebih mulia daripada kita. Ini sulit. Ini yang paling sulit. Karena ini adalah apa? Ini adalah karakter iblis yang merasa dia lebih baik daripada Adam. Nah, ini mujahadah yang paling sulit tadi adalah kita selalu merasa orang lain lebih baik daripada kita. Ya, lebih baik daripada kita. Ini kemudian apa tadi? Bahwa nafsu, setan dan semua itu tadi menjadi sebuah perangkat bagi kita untuk perjalanan menuju Allah. Karena memang sesungguhnya perjalanan itu akan menjadi indah apabila kita bisa melewati rintangan-rintangan. Semakin banyak rintangan-rintangan, maka ketika kita sudah sampai pada tujuan, kita akan merasakan kepuasan. Guru saya menyampaikan begini, ketika engkau sampai di puncak gunung dengan dua jalan. Pertama, kamu mendaki gunung itu. Kita daki gunung, lalu sampai ke puncak gunung. Ada orang sampai ke puncak gunung dengan menaiki helikopter misalnya. Kemudian sudah tiba di puncaknya, kemudian diturunkan dari helikopter itu. Kira-kira kepuasan yang dirasakan dari antara dua orang ini mana yang paling besar kepuasannya? Tingkat kepuasannya. Yang paling besar tingkat kepuasannya adalah orang yang mendaki sampai di puncak gunung. Karena apa tadi? Ada effort, ada perjuangan, ada struggle di situ untuk bisa sampai ke puncak gunung. Sementara orang yang menggunakan helikopter tadi itu dia tidak perlu berjuang, tinggal turun saja sudah sampai di puncak gunung. Itu. Jadi kita kembali memahami nafsu itu bukan untuk dibunuh. Tapi nafsu itu untuk dikendalikan agar sampai pada posisi nafsu mutmainnah. Bahkan sampai pada nafsu radiyah. Bahkan nafsu pada nafsu mardiyah dan kamilah.
Kan nafsu itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada 7 Ada 7 level nafsu. Pertama, nafsu amarah. Ini nafsu yang paling gelap. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah dia menyesali perbuatan dosanya, tetapi dia mengulangi lagi. Besok nyesal lagi, mengulangi lagi. Nafsu lawamah. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah, tapi dia tetap melakukan. Itu namanya nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga ada namanya nafsu malhamah. Nafsu malhamah ini dia kadang-kadang melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang terpeleset pada keburukan. Terus begitu. Draw antara baik dan buruk itu sama-sama jalan. Ya. Sholat jalan, maksiat juga terus jalan. Sama-sama. Nah, tapi kemudian ada namanya nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini apa? Nafsu mutmainnah ini adalah dia sudah memiliki sabit, ya, kekokohan di dalam beramal. Dia fokus dan lurus dalam kebaikan. Dia sudah tidak lagi tertarik dan melirik keburukan. Ini nafsu mutmainnah. Jadi tenang dia. Ya, seperti dulu ya, kalau orang itu belum menikah, lirik sana, lirik sini, lirik kemana-mana gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, dia seharusnya mencapai mutmainnah. Kok ada orang menikah kok melirak-lirik, berarti belum mendapatkan namanya mutmainnah. Mutmainnah itu dia sudah tenang. Ya, sudah tenang. Sabit. Kemudian setelah itu ada namanya nafsu radiyah. Nafsu radiyah itu apa? Dia ridho dengan ketetapan Allah. Ini nafsu yang lebih tinggi daripada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah ini lebih terkait pada hukum takwin atau tasyri', yakni perintah dan larangan. Dia menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus dia kokoh di situ, itu namanya mendapatkan nafsu mutmainnah. Dia tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah tergoda untuk melakukan maksiat. Ya. Nah, nafsu radiyah ini lebih terkait dengan namanya apa? Dengan takdir. Diberi sakit, ridho kepada Allah. Diberi musibah, dia ridho kepada Allah. Itu nafsu yang lebih tinggi daripada nafsu mutmainnah. Dia tidak pernah resisten, dia tidak pernah menolak apapun yang telah Allah tetapkan kepadanya. Nah, nafsu yang ke berapa? Nafsu yang keempat, ya. Nah, kelima itu nafsu mardiyah. Mardiyah itu apa? Nafsu yang dia ini diridhoi oleh Allah. Sehingga semua jalannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awalnya dia berjuang mendapatkan ridho Allah, maka yang kedua ini semua amalnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafsu mardiyah. Sehingga dia tidak pernah berselisih dengan Allah. Hidupnya itu selalu sejalan, ya, selaras dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti dia selaras dengan Allah, dia selalu dalam keadaan ridho. Ya, dalam keadaan ridho. Kemudian yang terakhir ada namanya nafsu kamilah. Nafsu kamilah itu nafsu yang sempurna. Sempurna. Jadi sempurna itu apa? Memandang semua apa yang terjadi, semua apa yang mengalir dalam kehidupan kita ini adalah sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang celah, tidak ada cacat sedikit pun yang dia lihat. Makanya kalau kita seringkali melihat cacat sesuatu, ada yang kurang dari sesuatu, bukan sesuatu itu yang kurang, tapi kita sebenarnya yang masih kurang. Ya, kalau orang itu sudah ma'rifat kepada Allah, maka dia selalu memandang semuanya telah sempurna. Semuanya telah sempurna. Ya. Ya, kalau sudah sempurna kita puas. Kan kalau kita anggap sempurna kan puas. Kalau kita kurang ya nggak puas. Merasa kurang ini kayaknya. Ini nggak puas kita. Tapi kalau kita melihat ini semua sempurna karena didesain, dirancang, diramu oleh yang maha sempurna, maka semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Ya, biasanya yang sering kali bisa melihat ketidaksempurnaan kan pikiran kita, ego kita, kepentingan kita, nafsu kita. Itu yang selalu sulit untuk melihat kesempurnaan. Nah, kemudian berikutnya wa tuskhiraha lis-safar qaddamakah. Ya.
dan engkau menaklukkannya sebagai kendaraan bagimu. Jadi wa taj'ala ihdaha markabakah. Ya, dan engkau menaklukkan untuk kau kendalikan bagi perjalananmu ke depan. Jadi kita menaklukkan wa taj'ala ihdaha markabakah, dan menjadikan salah satunya sebagai kendaraanmu. Jadi bahwa nafsu itu, kata Imam Al-Ghazali, itu seperti kuda. Kalau kuda liar itu bisa membuat kita terpelanting, bahkan terjatuh, dan kita akan mati. Tetapi kalau kuda itu sudah dijinakkan, maka akan mempercepat perjalanan. Ya, jadi Imam Al-Ghazali itu menyampaikan bahwa nafsu, hawa nafsu itu seperti kendaraan, seperti kuda liar. Maka untuk mengendalikan kuda liar dalam diri kita ini melalui puasa. Makanya kalau dulu itu ada kuda liar, dia tidak diberi makan berhari-hari, ya, dia biasanya dibuat apa? Lubang, ya, lubang. Kemudian di atas lubang itu diberi rumput-rumput. Ya, akhirnya dia melewati rumput itu dan terperosok ke dalam jurang itu. Setelah terperosok dalam jurang itu dibiarkan, tidak diberi makan beberapa hari, sampai kemudian dia lemes. Ketika sudah lemes itu kuda itu kemudian diberi apa? Pengendali gitu ya. Akhirnya dia jinak. Ya, maka sungguhnya puasa itu sebenarnya untuk menjinakkan hawa nafsu kita. Jadi setelah ini sudah bisa ditaklukkan, maka itu bisa menjadi kendaraan. Ya, nafsu bisa menjadi kendaraan bagi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melatih nafsu yang amarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi malhamah, dari malhamah menjadi mutmainnah, dari mutmainnah kemudian menjadi apa? Radiyah, dari radiyah menjadi mardiyah, sampai kemudian kamilah. Ya. Kemudian selain itu, wal ukhra silahaka hatta taswida biha sa'adaka, dan yang lain adalah senjatamu, hatta tasdida biha, hingga memburu dengan senjata itu sa'adatakah, kebahagiaan. Jadi nafsu ini bisa kita jadikan senjata, ya, untuk bisa memburu kebahagiaan. Ya, memburu kebahagiaan. Jadi misalnya orang tadi tidak bisa tidak menikah kalau dia tidak ada nafsu. Karena dia ada nafsu, maka kemudian terdorong untuk menikah. Dan pernikahan itu menjadi sebuah wahana bagi kita untuk mencapai sempurna. Mencapai sempurna. Kalau Allah sudah sempurna dengan ketunggalannya, tetapi manusia sempurna dengan kemenduaannya. Maksudnya menduaan itu karena ada pasangannya ini. Kalau tidak bertemu dengan pasangan, dia tidak sempurna. Karena laki-laki itu jalal, sementara perempuan itu adalah jamal. Jamal itu indah, jalal itu perkasa. Ketika jalal dan jamal ini sudah berpadu, maka kemudian akan menjelma menjadi kamal. Kamal ini sempurna. Jadi justru kesempurnaan itu didapatkan ketika bertemu dengan pasangan. Tetapi orang yang tidak ada nafsu sama sekali, yang nggak mau menikah, ya, nggak mau menikah, sehingga dia tidak menemukan namanya kesempurnaan. Nah ini artinya bahwa nafsu yang terkendali bisa menjadi senjata bagi kita untuk bisa memburu kebahagiaan. Ya, memburu kebahagiaan. Ya, jadi suatu saat Rasulullah menyampaikan ada orang yang apabila dia nafsu diarahkan kepada keburukan, dia berdosa. Tapi ketika diarahkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala. Seperti halnya orang mengarahkan
keburukan, mengarahkan nafsu kepada yang buruk dengan berzina, maka dia mendapatkan dosa. Tetapi mengarahkan nafsu melalui pernikahan dengan hubungan suami istri, maka itu berpahala. Ya. Jadi apa? Selama itu masih berada dalam koridor agama, maka itu akan melahirkan namanya pahala. Ya. Melahirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fa idza balagta aradaka faqawwim biha tahta qadamaika. Apabila engkau telah sampai kepada tujuan, faqawwim biha tahta qadamaika, maka kemudian berdirilah kamu di bawah, ya, di bawah telapak kakimu, dan warji ila makani sa'adatika, dan kembalilah atau pergilah kepada tempat kebahagiaanmu. Ya. Orang yang telah mampu mengendalikan hawa nafsu, maka hawa nafsu ini pertama menjadi kendaraan, nafsu ini juga bisa menjadi senjata. Sehingga kemudian dia bisa sampai kepada tujuan. Ya, pada tujuan. Nah, ketika dia sudah sampai pada tujuan, karena dia telah mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ada ketika orang telah mengendalikan hawa nafsu. Seperti yang disampaikan tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang telah mampu mengendalikan nafsu, maka dia akan mendapatkan surga dalam dirinya. Sebagaimana dalam surat apa? Di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya, maka dia mendapatkan dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Atau kemudian misalnya di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan begini, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, ya, wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi khairul bariyah itu siapa? Khairul bariyah itu adalah orang yang melakukan amal soleh. Dia beriman dan beramal soleh, kemudian ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Yang menjadi modal bagi dia itu apa untuk mendapatkan keduanya? Dia beriman, beramal soleh, juga kemudian ridho dan diridhoi oleh Allah. Dia memiliki satu modal. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah bagi orang yang takut dengan Tuhannya. Nah, takut inilah yang menjadi cara mengendalikan hawa nafsu. Ya, cara mengendalikan hawa nafsu. Nah, kemudian berikutnya, wadzalikal makan qararu khawadil hadratil ilahiyah wa qarurul awam darajatul jannah. Ya, bagi orang-orang yang khusus, maka itu tempatnya adalah hadratil ilahiyah, merasakan selalu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang umum itu ala darajatul jannah, mendapatkan derajat apa? Level di surga, level kedudukan di surga. Nah, ini yang ingin saya bahas, yang saya tekankan pada kesempatan ini. Kita ini dalam perjalanan hidup kita ada dua yang kita rayakan. Ada dua yang kita rayakan. Pertama, yang kita rayakan setiap tahun adalah kelahiran. Yang kedua, yang kita rayakan adalah pernikahan. Ya, kelahiran dan pernikahan. Tidak ada namanya merayakan apa selain ini, kedua-dua ini. Suatu yang istimewa bagi kita dalam hidup ini dua ini. Kelahiran dan pernikahan. Maka kemudian di dalam agama juga ada dua hari raya. Apa? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau Idul Qurban. Nah,
Sebenarnya ini hanya sebuah simulasi bahwa kita menuju Allah itu disediakan dua. Ya, disediakan dua. Pertama adalah Idul Fitri. Orang akan apabila dia sudah Idul Fitri kembali suci, dia kembali merasakan surga. Kembali merasakan surga. Ya, kalau sudah orang itu suci hatinya, suci dari sombong, dari dengki, dari riya, maka dia akan merasakan surga. Ya, akan merasakan surga. Semua kenyataan-kenyataan yang ada di luar dirinya tidak berpengaruh sama sekali kepada hatinya. Karena hatinya ini sudah merasakan surga. Yang penting selalu kita awasi hati kita. Apakah hati kita ini sudah terbebas dari tiga hal? Apa tadi? Sombong, dengki, dan riya. Ya, sombong merasa lebih baik, merasa lebih mulia, ya, merasa lebih keren, merasa lebih hebat daripada orang lain. Kemudian yang kedua dengki. Dengki susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, itu dengki. Ya. Kemudian yang terakhir adalah riya. Riya itu pamer, ingin dipuji, flexing dan semacamnya, itu adalah bentuk riya. Kalau kita itu nggak ada tiga-tiganya ini dalam hati kita, insya Allah kita akan merasakan surga. Ya, akan merasakan surga dalam hidup ini. Sombong ini selalu saya ulang-ulang, kita ini memiliki tiga status di hadapan Allah. Pertama, status kita sebagai hamba. Kedua, status kita sebagai khalifah. Dan ketiga, status kita sebagai kekasih. Ya, ini tiga status ini. Ketika Allah mendeklarasikan dirinya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rob, Malik, dan Ilah. Rob itu adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara kehidupan kita. Kemudian Malik itu adalah dia yang menguasai dan mengatur kehidupan kita. Ilah itu adalah dia yang mencintai kita dan menjadi tujuan dalam hidup kita. Nah, dalam posisi Allah sebagai Rabb, maka kita ini adalah abdul, hamba. Hamba itu tidak memiliki apa-apa. Semua apa yang ada pada dirinya itu adalah milik penciptanya. Buktinya apa? Buktinya dia tidak bisa mempertahankan walaupun sehelai saja dari apa yang nempel pada dirinya. Ya, itu hamba. Hamba tidak memiliki apa-apa. Semua adalah milik tuannya. Seperti budak. Ayas itu suatu saat menanam pohon, kemudian menyiram, memupuknya, sampai kemudian pohon itu berbuah. Setelah pohon itu berbuah, dipetik oleh Ayas, diserahkan kepada majikannya. Lalu temannya Ayas menegur, wahai Ayas, kenapa engkau menyerahkan buah yang engkau tanam, yang engkau pupuk, yang rawat, itu kepada majikanmu? Bukankah itu kamu semua yang melakukannya? Katanya Ayas, ketahuilah bahwa tanah di mana aku menanam pohon itu milik tuanku. Ya, bibit yang kutanam juga milik tuanku. Ya, pupuk yang kujadikan untuk memupuk dan menyuburkan pohon itu juga milik tuanku. Bukan hanya itu, diriku ini milik tuanku. Diriku ini juga milik tuanku. Maka apa yang menjadi milikku? Tidak ada yang bisa kuklaim sebagai milikku. Orang sombong itu karena merasa memiliki. Padahal tidak ada satupun dari diri kita yang kita pertahankan. Apa yang bisa kita pertahankan? Apa yang kita banggakan? Harta. Berapa lama kita akan menggenggam harta itu? Kecantikan. Berapa lama kita bisa mempertahankan kecantikan? Dulu saat muda, orang-orang tertarik. Lalu kalau sudah menua, sudah keriput, yang kata guru saya antara tertawa dan nangis itu udah nggak bisa dibedakan. Ya, siapa yang tertarik itu nggak bisa dipertahankan. Nah, ini bukan milik kita. Kalau milik kita, tentu saja kita bisa mempertahankan. Dan kita ini lahir, kata seorang syekh, kita ini keluar dari dua alat kotoran. Dari alat kotoran laki-laki, dari alat kotoran perempuan. Ya toh?
Kita apa yang kita banggakan? Maka kita tidak memiliki kelayakan untuk namanya sombong. Maka hidup kita selalu tawadhu, merasa dan memandang orang lain itu lebih baik daripada kita. Selalu begitu. Jangan pernah merasa suci. Fala tuzakku anfusakum wa'alamu bimanittaqa. Jangan kau merasa suci karena Allah yang Maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, apa? Ketika Allah Malik, ketika Allah itu adalah penguasa dan pengatur kehidupan, maka kita ini adalah khalifah. Khalifah itu apa tugasnya? Tugasnya khalifah sebagaimana Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menebarkan rahmat. Jadi expanding rahmah. Kita menebarkan rahmat. Jadi tugas kita sebenarnya adalah meluaskan rahmat ini. Ya, meluaskan cinta, berbagi. Jadi kalau kita bertemu dengan orang itu, yang kita pikirkan apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Karena kalau kita berpikir mendapatkan sesuatu dari orang, itu belum dapat, kita sudah menderita duluan. Apalagi yang didapatkan kurang dari apa yang kita ekspektasikan. Apalagi tidak mendapatkan apa-apa dari dia. Kita kecewa. Jadi ketemu orang itu fokus kita bukan mendapatkan. Ya, tetapi giving, memberi kepada orang. Nah, kalau memberi itu berlimpah. Berlimpah pasti Allah akan semakin memperbesar kapasitas kita karena dia dijadikan oleh Allah sebagai saluran. Kalau dia ingin menyalurkan kepada yang lebih besar, maka dia akan diperbesar kapasitasnya oleh Allah. Kemarin saya punya teman saya ini rumahnya kebakaran. Jadi tempat dia konveksi itu kebakaran. Ya ada seragam, baju seragam itu senilai 25 juta, mungkin juga alat obras, alat jahit itu juga kena bakar semua, besar. Kemudian telepon pada teman saya yang lain. Ini saya rumah saya kebakaran, ya doakan saja semoga saya dapat rezeki. Temannya ini benar-benar tulus. Kalau dia punya uang, nanti akan memberi, akan memberi. Ternyata ada temannya telepon, saya mau ngirim uang sama kamu, dari mana? Untuk apa? Ya udah, saya berikan kepada kamu, dibuat apa saja, terserah kamu. Akhirnya kemudian uangnya ini diserahkan kepada teman yang kena musibah tadi. Ya, inilah artinya kalau kita ini memiliki tekad untuk memberi, pasti ada jalan dari Allah untuk bisa memberi. Tapi jangan kita menipu Allah. Ya Allah, saya ingin memberi seseorang itu, saya akan memberi 50 juta ya Allah. Ya, akhirnya diberi oleh Allah. Ternyata enggak, itu hanya nipu aja. Gitu kan ya, nipu-nipu Allah gitu. Jadi kalau kita semangatnya memberi, pasti akan dilimpahin oleh Allah. Ya, nah, seorang khalifah itu tidak boleh dengki. Wong apa yang ada pada dirinya itu ingin diberikan kepada orang lain. Kalau orang dengki itu apa? Apa yang ada di tangan orang lain tidak boleh. Kebahagiaan tidak boleh ada di tangan orang lain. Kebahagiaan itu harus terkonsentrasi kepada diri kita. Itu namanya orang dengki. Ya, orang dengki itu sebakhil-bakhilnya manusia. Kenapa? Kalau orang bakhil itu tidak mau apa yang ada di tangannya diberikan kepada orang lain. Tetapi orang dengki itu tidak mau apa yang ada di tangan Allah itu diberikan kepada orang lain. Ya, kan kadang-kadang ada kan, dia loh dapat bantuan, dia diberi 10 juta, kok saya hanya 3 juta ya. Nah, dengki kepada yang dapat 10 juta. Itu bukan dari dirinya, dari orang lain. Gitu ya. Ini jadi kita hilangkan kedengkian ini. Karena kalau kita masih dengki, kita belum benar-benar menjadi khalifah. Padahal Allah menciptakan kita sebagai apa? Sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Udah, kebahagiaan itu bukan terletak dari apa yang kita dapatkan, tapi kebahagiaan itu terletak dari seberapa banyak yang kita berikan. Ya. Coba bisa membantu orang yang benar-benar butuh. Ya. Dan dia senang, itu kadang lebih lezat daripada sholat malam.
Lebih lezat daripada sholat malam. Ya, orang punya masalah, punya kesulitan, lalu kemudian kita bisa membantu dia, itu rasa bahagianya itu bisa berhari-hari di sini. Nah, kenapa? Karena bisa membantu orang lain. Sebenarnya bukan begitu. Kita ini menanam kebahagiaan di hati orang lain, kata guru saya, tapi tumbuh di dalam hati kita. Tumbuh di dalam hati kita. Makanya orang yang membahagiakan orang lain, pasti hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang seringkali menyusahkan orang lain, ya hidupnya akan dibuat susah oleh Allah. Ya. Coba kita rasakan, kita ini sederhana sekali. Nah, suatu saat ada orang yang mendorong gerobak. Dia sudah tua, nggak bisa kemudian kan jalan menanjak. Dia tidak bisa mendorong gerobak itu sampai di jalan, kemudian dibantu. Bantu ternyata bisa bisa sampai permukaan kita. Kita yang membantu itu merasakan kebahagiaan. Padahal nggak dapat apa-apa itu, bahagia sekali. Kenapa? Karena telah menolong dan mengeluarkan orang dari kesulitan. Ya, ini khalifah. Jadi ini kalau kita sudah membantu, sering membantu orang, berarti inilah ciri orang qalbun salim. Ya, kalau kita masih berpikir meminta, mendapatkan, ya kita masih belum qalbun salim. Dan ini kata Gus Dur ini kanak-kanak mas. Kanak-kanak itu kan bahagianya ketika mendapatkan. Tapi kalau orang dewasa itu bahagianya ketika bisa memberi. Bahkan sedih kalau belum bisa memberi kepada anak-anak kita. Anak-anak yang lain bisa sekolah ke sana, anak saya kok belum bisa sekolah, ini sedih dia. Ya, sedih. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah apa? Ilah. Ilah itu Allah kekasih. Maka kita ini ahibah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pencinta itu fokus kepada yang dicintai. Pencinta fokus kepada yang dicintai, tidak akan pernah berpaling kepada yang lain. Ya, kalau dia mencintai Allah, maka dia fokus pada pandangan Allah. Tidak peduli dengan pandangan selain Allah. Jadi kalau kita sering sakit hati dengan pandangan orang lain, mungkin saja fokus kita tidak kepada Allah. Ya toh? Kita masih sering kali memperhatikan, bahkan merenungkan, bahkan memikirkan penilaian orang lain. Padahal orang yang menilai itu hanya sambil lalu saja. Setelah menilai sudah selesai, lupa dengan apa yang dikatakan. Tapi kita masih ingat berhari-hari. Ya, ingat berhari-hari gitu. Jadi kita pandangan Allah saja yang kita lihat. Ya berarti ini suatu saat kan saya pernah cerita di sini tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini sangat cinta kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, dia ingin menikahi Rabi'ah al-Adawiyah yang dia jomblo, ya dia nggak menikah. Wahai Rabi'ah, saya sangat mencintaimu. Saya ingin menikahimu dengan segala kata-kata bombastis, ya, yang merayu Rabi'ah al-Adawiyah agar takluk di hadapan sang ulama ini. Tahukah kamu di belakangmu itu ada saudaraku, ada saudariku, kata dia. Kemudian dia berpaling, ya, membalikkan badan. Ternyata tidak ada apa-apa di situ. Katanya Rabi'ah al-Adawiyah, cintamu palsu. Katanya Rabi'ah al-Adawiyah, cintamu palsu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, tentu saja kau tidak berpaling dariku. Tapi nyatanya kamu masih berpaling dariku. Nah, demikian juga kalau kita cinta kepada Allah, kita hanya menghadap kepada Allah. Allah tujuan kita. Orang lain mencaci maki kita, sebenarnya itu ujian bagi kita. Apakah kita benar-benar hanya tertuju pada ibtighaillah, mencari wajah Allah, atau mencari wajah makhluk? Jadi kalau kita sering sakit hati selama ini, boleh jadi kita selama ini masih sering kali mencari wajah makhluk ketimbang wajahnya Allah. Ya, ini ya. Ini penting. Jadi ini kalau sudah tidak ada riya, tidak ada pamer, tidak ada ingin dinilai baik oleh orang, itu insya Allah hati kita sudah tenang. Ya, ini sakitnya kita ini kebanyakan bukan sakit fisik, ya, tetapi kebanyakan lebih pada psikologis, lebih pada hati yang kemudian merambat menjadi sakit fisik.
yang disebut dengan psikosomatis itu. Psikosomatis itu kan dari penyakit jiwa, dari penyakit hati menuju penyakit fisik, ya. Gitu. Jadi kita perbaiki ini, jangan sampai kita fokus pada pandangan siapa? Pandangan makhluk, tapi pandangan Allah. Dan ketika kita melayani manusia, kita selalu merasa itu melayani Allah. Sehingga misalnya manusia itu tidak berterima kasih kepada kita, kita tidak merasa sakit hati. Kenapa? Karena saya melayani Allah. Dan Allah menyampaikan hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, bahwa setiap kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Dan balasannya itu dari Allah. Jangan minta balasan manusia. Ya, karena kan selama ini kenapa yang paling sering menyakiti kita ini orang-orang dekat kita. Yang paling menyakiti kita adalah orang-orang dekat. Ya karena kita ini paling baik kepada orang dekat. Dan orang dekat itu tidak pernah baik sama kita. Dianggap tidak baik sama kita. Atau hanya ketidakbaikan sedikit saja dianggap ketidakbaikan yang sangat banyak. Ya kan kita begitu. Jadi kalau nikmat yang banyak dianggap sedikit. Kalau musibah yang sedikit dianggap banyak. Nah, kalau Allah kan tidak. Allah itu yang sedikit dianggap banyak, ya. Dan dari dirinya yang dianggap banyak itu kita dianggapnya sedikit. Kalau dari orang lain itu yang sedikit dianggap banyak. Kalau dari dirinya meskipun banyak dianggap sedikit. Gitu. Jadi ini, apabila orang ini sudah lepas dari 3 penyakit ini, apa tadi? Sombong, dengki, iri, dan ria ini sudah lenyap, maka dia akan hatinya itu menjelma jadi surga. Makanya kan coba kita baca di surat Di surat Toha. Ya, surat Toha itu surat 20. Surat 20 ya, ayat 76. Iya. Jadi orang yang sudah mensucikan hati maka dibalas dengan surga. Surga di sini bukan hanya surga di akhirat, tapi juga surga di dunia. Apa? Perasaan damai, perasaan bahagia dalam hatinya. Jadi kalau kita ini sering sakit, gelisah, resah, maka yang perlu kita koreksi 3 penyakit ini. Mungkin hati kita masih terhinggap sombong, atau dengki, atau ria. Ini perlu kita koreksi terus. Setiap hari kita jangan jangan menilai tentang sombongnya orang lain, riaknya, dengkinya orang lain, riaknya orang lain. Enggak usah. Bahkan ketika kita ini menjudgment atau menghakimi bahwa orang itu sombong, bisa jadi karena sebenarnya kita ini adalah sombong karena orang lain itu cerminan kita. Cerminan orang yang kita pandang. Maksudnya persepsi kita tentang orang lain itu sebenarnya menunjukkan tentang diri kita. Kalau kita mempersepsi orang lain itu sombong, sebenarnya dalam diri kita juga ada bibit kesombongan. Ya, jadi kita koreksi terus 3 hal ini. Kalau 3 hal ini selalu kita koreksi setiap hari, insya Allah hati kita surga. Ya selama ini kan orang berpikir kebahagiaan itu di luar. Tidak, kebahagiaan itu di dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sajikan di bulan Ramadan. Bagaimana kita mencapai purifikasi, mencapai pemurnian jiwa, sehingga kita kembali mencapai fitrah. Kalau sudah mencapai fitrah atau suci, maka dia bisa mengaktifasi kembali, memulihkan kembali surga di dalam dirinya. Ya, memulihkan surga di dalam dirinya.
Makanya kan surga itu sekali lagi, surga itu tidak hanya di akhirat, ya, itu ekstranya kita dapatkan di dunia. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan ini yang di sini disampaikan bahwa yang diinginkan bukan hanya wadzalikal makan qaru wasil hadratil ilahiyah. Jadi ini adalah tempat menetap bagi orang-orang khuas, yakni hadratul ilahiyah, memandang Allah. Kehadiran Allah, merasakan Allah itu hadir. Nah, ini seperti perjumpaan. Perjumpaan dengan kekasih kita yang sejati. Jadi apa? Mencapai qurb, mencapai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi itu, hari raya itu kan ada dua tadi. Hari raya Idul Fitri ini tanda bahwa kita sudah bersih dari 3 penyakit hati, yakni sombong, dengki, dan riya. Maka itu kita sudah mengalami Idul Fitri. Bukan hanya merayakan Idul Fitri. Karena kalau merayakan Idul Fitri, orang nggak berpuasa bisa merayakan. Tapi kalau mengalami Idul Fitri, tidak semua orang bisa mengalami. Hanya orang yang bebas dari tadi apa? Sombong, dengki, dan riya itulah yang akan mengalami namanya Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua tadi, setelah dia mencapai kelahiran, maka setelah itu dia mencapai pernikahan. Ya, pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah pertemuan kita dengan kekasih sejati. Siapa kekasih sejati kita? Kekasih sejati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah selalu menyampaikan manusia ini semuanya adalah muannas, perempuan. Ya, kalau kita dalam Al-Qur'an misalnya nafs itu bermakna perempuan. Di dalam surat An-Nisa misalnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Allah tidak menyampaikan min nafsin wahid, tapi min nafsin wahidah. Yang kedua, di dalam surat Al-Fajr Allah menyampaikan begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Irji'i itu ala fi'il amar untuk muannas, irji. Soalnya kan kalau laki-laki irji', kembalilah. Kalau perempuan irji'i ila rabbiki, bukan ila rabbika, kepada Tuhanmu. Radhiyatam mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, ini nanti Idul Qurb atau Idul Adha itu adalah proses kita untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, apa yang menghalangi kita kembali kepada Allah? Kalau yang menghalangi kita merasakan surga kan ada 3 tadi. Apa tadi? Sombong, dengki, dan riya. Itu yang menghalangi kita merasakan surga. Tetapi apa yang menghalangi kita untuk bisa dekat dan ru'yatullah, memandang Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi kita adalah keakuan. Keakuan, ego, merasa dia yang punya, merasa dia yang berjasa, merasa dia yang melakukan, kalau tidak ada saya ini nggak akan jalan. Misalnya begitu. Kalau tidak ada saya yang memberi donasi ini masjid nggak akan bangun. Itu ada akunya di situ. Apakah aku itu ditampilkan dalam bentuk kata-kata atau ternyata terselip di dalam hati? Nah, ini maka nanti perjalanan terakhir ini adalah kita mengikis keakuan. Mengikis keakuan. Kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Dan kita ini atribut-atribut yang ada pada kita ini artifisial semua. Ya kan? Kan ini bikinan manusia. Ya. Bikinan manusia, jadi ini, jadi ini. Itu kan semua adalah bikinan manusia. Tetapi kita semua datang kepada Allah. Semuanya tak terkecuali sebagai hamba. Sebagai hamba. Nah, sekarang bagaimana caranya mengikis ego ini? Mengikis keakuan ini. Ini penting. Pertama, untuk mengikis keakuan adalah dengan banyak mengingat Allah. Bukan banyak mengingat diri.
Setiap apa yang kita lakukan selalu menjadi jembatan kita mengingat Allah. Bisa sholat, ya Allah alhamdulillah kau memberikan anugerah sholat kepada saya hari ini. Bisa sedekah, ya Allah terima kasih ya Rabb, engkau telah memberikan anugerah saya untuk bersedekah. Jadi yang menggerakkan itu adalah Allah, bukan amal kita, tetapi itu amal Allah yang dinisbatkan kepada kita. Ya, kita bisa melakukan apa saja itu selalu ingat Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Ya, nikmat rasanya. Coba kita sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, kita merasa yang mentakbirkan kita ini adalah Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Kalau kekuatan kita sendiri, ada orang nggak bisa takbir, nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa gerak, ada, ya kan? Kalau Allah nggak mengizinkan dengan kekuatannya, dengan pertolongannya, yang kita nggak bisa takbir. Ya Allah, Allah yang mentakbirkan saya, Allah yang mensolatkan saya, Allah yang mensujudkan saya. Tak banyak orang yang sujud, meskipun dia sholat kadang tidak bisa sujud. Ya toh? Siapa yang mensujudkan kita? Ya Allah. Semua tenggelam dalam la haula wala quwata illa billah. Ini untuk mengikis keakuan. Kalau orang sudah hilang keakuannya itu selalu memandang apa yang ada di sekitarnya itu adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Makanya saya selalu mengatakan kalau kita sudah memandang semua kehadiran Allah, sudah tidak ada jejak kebencian dalam hati kita. Tidak ada jejak permusuhan dalam hati kita. Karena semua adalah kehadiran Dia. Ya. Ketika Dia datang dengan sebagai musibah, ya, sebagai sesuatu yang tidak kita sukai, Dia datang dengan sifat jalalnya. Ketika Dia datang dalam bentuk nikmat, ya Dia datang dengan sifat jamalnya. Sama-sama Dia yang datang. Ya, sama-sama Allah yang datang. Nah ini kita merasa bahwa apa yang kulakukan itu dari Allah, dan saya juga kalau melayani juga sebenarnya melayani siapa? Melayani Allah. Inilah pandangan para ulama tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali, kita dari Allah kembali kepada Allah. Kita memberi uang kepada orang, ini uang dari Allah. Sampai juga diterima oleh Allah. Bukan makhluk yang menerima. Bahkan ada sebuah hadis, sebelum diterima oleh manusia, apa yang kau sedekahkan itu diterima terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau sudah begitu, kita sudah nggak melihat makhluk, sehingga kita sudah terbebas dari sakit hati oleh perilaku, oleh perbuatan makhluk. Ini penting. Jadi apa tadi? Zikir. Ingat Allah. Ingatnya bukan la ilaha illallah saja, tetapi setiap perbuatan yang muncul di depan kita, tergelar di hadapan kita, itu semua adalah dari Allah. Ini semua ayat-ayat Allah. Yang menggerakkan siapa kalau ayat-ayat Allah? Ya Allah semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ini orang yang sudah keakuannya lenyap. Ya. Kemudian yang kedua, dengan apa? Dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tadi itu, ketika kita telah mampu mengikis sombong, dengki, dan riya, kita menjadi manusia malaki. Tapi selama kita belum bisa mengikis sombong, dengki, dan riya dalam hati kita, kita masih menjadi manusia insan hewani. Manusia tapi hewan. Nah, tapi orang yang sudah bebas dari sombong, dengki, dan riya, maka dia menjadi insan malaki. Insan malaki. Malaikat itu nggak pernah ada yang sombong, nggak ada yang dengki, nggak ada yang riya. Nah, tetapi ketika orang sudah lenyap egonya, keakuannya, dia akan menjadi insan Muhammadi. Ya, manusia Muhammadi. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu memiliki dua. Muhammad sebagai jasad yang lahir 1500 tahun yang lalu, yang
kemudian hanya berapa tahun, hanya sampai 63 tahun hidup di dunia, itu adalah Muhammad yang jasad. Tapi ada Muhammad ruh. Muhammad ruh ini adalah dia yang menjadi bibit semesta ini, yang posisinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak memiliki keakuan. Sampai tanda bahwa beliau nggak punya keakuan, nggak punya bayang-bayang beliau itu. Jadi kalau ada diterpa matahari dari barat, ya tidak ada bayang-bayang di timurnya, nggak punya bayang-bayang dia. Kalau kita kan punya bayang-bayang, ya kan? Dia nggak punya bayang-bayang. Beliau ini adalah manusia tanpa keakuan. Kenapa? Makanya dia tuh bisa merangkul semuanya, rahmatan lil alamin. Kalau keakuan kita masih ada keakuan, kita nggak bisa merangkul semuanya. Kan bukan RT saya, nggak usah rangkul. Karena keakuannya itu nempel pada RT, ya kan? Kalau dia sebagai NU misalnya, dia bukan orang NU, nggak usah bantu deh. Kenapa? Karena keakuannya nempel kepada NU-nya. Ini ada dulu itu kata guru saya, ada orang kecelakaan, ya ditanya dulu, ini NU atau Muhammadiyah? Sebentar, tanya dulu. Orang kecelakaan kok ditanya NU Muhammadiyah? Ya udah, dia manusia, makhluk Allah, udah dibantu saja, ya toh? Ini kan ada orang kalau nggak dari golongannya nggak dia bantu. Kalau golongannya baru dibantu, berarti dia ada ego masih. Ya, ada ego. Misalnya kita gini, kurban. Ya, kurban. Kita kurbannya di sini nih. Jadi yang patungan di sini, tapi kita letakkan di sebuah daerah. Daerah yang lain tuh. Ternyata setelah diinvestigasi, daerah itu adalah satu mazhab dengan dia. Yang daerah ini tidak satu mazhab dengan dia. Jadi dia menyalurkan kurban itu kepada yang satu mazhab dengan dia, gitu ya, gitu ya. Jadi ada masjid-masjid begitu yang punya afiliasi ke partai, punya afiliasi ke ormas-ormas tertentu, gitu kan. Dia ngambil dari ini, minta kepada warga, tolong ini kirim ke rekening ini kalau mau kurban. Udah dibelikan sapi dan disalurkan ke tempat yang lain. Padahal boleh jadi di sini lebih membutuhkan ketimbang yang di sana, ya. Yang di sini seharusnya lebih mendapatkan manfaat terlebih dahulu sebelum di tempat yang jauh, ya. Jadi keakuan kita macam-macam, ya. Keakuan kita karena keluarga, keakuan kita nempel pada RT, pada RW, atau pada golongan kita, pada circle kita, ya toh, pada jamaah kita, ya kan? Itu keakuan-keakuan. Jadi pergaulan-pergaulan ini membentuk apa? Membentuk namanya keakuan. Nah, Rasulullah itu sudah nggak ada keakuan sehingga semua bisa dirangkul oleh dia. Nah, kan pernah saya sampaikan di sini. Ada semacam berlian atau diamond itu kalau dia tidak punya warna, tapi semua warna itu dicakup oleh dia. Berlian ini. Ya, nggak punya warna, tapi semua warna ada di dia. Kemudian kaca cermin itu nggak punya bentuk, nggak punya rupa, ya, nggak punya warna, tapi semua bentuk, semua rupa, semua warna itu bisa dicakup oleh cermin. Nah, ruang ini nggak punya gender, nggak laki, nggak perempuan, nggak punya warna, nggak punya bentuk, nggak punya rupa, tapi semuanya dicakup oleh ruang ini. Itulah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya orang yang luas jiwanya begini, ya. Nih, jadi kita mulai lenyapkan keakuan dengan apa tadi? Dengan cara kita banyak baca sholawat, sehingga kita ini menyatu dengan jiwa Nabiuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu membuat kita bisa terhubung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan saya dulu pernah menciptakan ada beberapa level. Pertama level nasut alam benda mati. Kemudian alam nabati. Setelah itu hewani. Setelah hewani manusia. Setelah manusia ada namanya malaikat. Setelah malaikat itu ada namanya ruhul Muhammadiyah. Setelah ruhul Muhammadiyah itu ada namanya Allah. Ya, jadi ada 7 level. Nah, untuk kita bisa mendekat kepada Allah, jalannya apa? Langsung melompat kepada
Nur Muhammad atau Ruhul Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang terdekat dengan Allah itu adalah Rasulullah. Ya, ini pentingnya bersolawat. Jadi untuk mengikis keakuan apa tadi? Dengan banyak baca sholawat. Ya, banyak baca sholawat. Jadi orang-orang para ulama-ulama terdahulu itu kalau baca sholawat itu ya tidak seperti kita. Ya, kita ini kadang tasbih digitalnya yang mahal 200.000, mahal-mahal, tapi yang dibaca hanya 20 biji saja. Ya kita kadang-kadang agama itu udah jadi style gitu ya. Kalau dulu itu nggak punya tasbih ya, tapi dia bisa membaca sholawat 25.000 dalam sehari. Ada yang begitu. Kemarin saya ke Studio Sermo itu, Mas itu cerita, ada ini orang-orang sepuh di sini itu setiap hari tuh baca sholawat 25.000. Sebelum dia menamatkan baca 25.000 sholawat itu, dia tidak akan menemui tamu. Ya, tidak menemui tamu. Ya, kita banyak baca sholawat. Karena sholawat itu jalan yang tercepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sangat dekat posisi Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa? Yang ketiga itu adalah banyak sujud. Banyak sujud. Sujud di luar sholat. Sujud itu luar biasa. Jadi kalau sujud coba ya Bunda ya. Kita ini saat sujud itu serahkan semua diri kita kepada Allah. Kita coba raba dari tangan kita serahkan kepada Allah, kepala serahkan kepada Allah, keseluruhan badan ini serahkan kepada Allah, hidup dan mati kita serahkan kepada Allah. Nikmat sekali hidup kita kalau kita bisa nyerahin sama Allah. Selama ini kan kita jarang-jarang nyerahkan kepada Allah itu yang kecil-kecil, yang besar itu nggak pernah diserahkan sama Allah. Saya tangani sendiri, ya toh? Apa yang paling besar dalam hidup kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku serahkan kepada Allah. Nikmat sekali hidup itu. Kadang-kadang saya itu ketika selesai sholat itu sujud. Ya Allah, saya berserah diri kepadamu. Jika kehidupanku ini, kehidupan hamba ini sudah tidak punya manfaat, sudah sering menyusahkan orang lain, menjadi beban orang lain, menjadi mudarat bagi orang lain. Jika engkau memanggil hamba hari ini, hamba ridho ya Rabb. Hamba ridho. Ya, ketimbang hari-hari hamba ini hanya menjadi mudarat bagi orang lain. Tetapi jika kehidupan hamba ini baik, maslahah bagi umat, ya Allah, tolong ya Rabb, agar berikan kami kehidupan yang benar-benar memberikan manfaat bagi orang lain. Tapi bagi sebagian orang berdoa begini ya bisa stres. Wah, kalau mati beneran gimana? Kalau mati beneran gimana saya ini kan gitu. Tapi kan kematian la yamutu illa biajal. Itu akan membuat kita ini belajar berserah diri. Ya kan? Ya Allah, kalau memang hidup saya ini banyak mudaratnya, kalaupun Anda panggil hari ini saya ridho. Ya kan? Kalau tidak siap ya nggak ready ya kita stres dengan doa kita. Wah, kalau beneran gimana ini? Ya kan? Nah, ini sujud. Sujud itu kenapa? Sujud itu penting. Sujud itu menyerahkan 4 hal. Menyerahkan kudroh, menyerahkan irodah, menyerahkan ilmu dan hayat. Kudroh itu apa? Kompetensi, kuasa. Itu kita serahkan kepada Allah. Lewat apa? Menyerahkan tangan. Tangan ini adalah lambang kekuasaan. Maka kita serahkan kepada Allah. Maka kan pada saat sujud itu yang ditempelkan ke mana? Ke tanah itu yang tempelkan tangan, kemudian kening, kemudian hidung dan juga kaki. Jadi 4 hal ini. Dan apa? Tangan ini adalah lambang kudroh, kuasa. Kaki ini adalah lambang iroda, kehendak. Sementara kening ini adalah lambang ilmu. Dan hidung ini lambang hidup. Kita serahkan 4 hal ini kepada Allah. Kudroh, iroda, ilmu, dan hayat. Ya kan? Serahkan kepada Allah. Karena memang kita ini pada dasarnya, hayat kita ini bukan hayatnya kita. Hayatnya kita ini hayat Allah. Kenapa? Ini pinjaman dari Allah. Ilmu kita juga bukan ilmu kita. Karena ada orang yang hafal, ada hafal Quran, hafal hadis, banyak dihafal, lalu kemudian dia kecelakaan, gegar otak, udah hilang hafalan semuanya. Ya. Jadi ilmu itu dari Allah.
Maka kita serahkan kepada Allah. Saat kita sujud itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Kalau kita punya masalah apa, dicaci maki orang, gitu. Kemudian sakit hati, udah serahkan kepada Allah. Nikmat sekali itu. Teduh. Ya teduh di dalam jiwa itu. Makanya semoga kita ini nanti ada namanya simahum min asaris sujud. Ada jejak-jejak dari sujud. Ya sujud ini apa? Sujud ini menyerahkan apa tadi? Qudrah, iradah, ilmu dan hayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir apa? Melayani manusia. Melayani itu jalan yang tercepat menuju Allah. Menjadi khadim, menjadi pelayan. Jadi kita pemimpin ini bukan sok-sokan jadi pemimpin. Ya, jadi guru itu bukan sok-sokan jadi guru. Saya harus mendengarkan. Tidak, jadi guru, jadi pemimpin itu melayani. Makanya guru itu disebut dengan khadimul majlis. Menjadi pelayan majlis, melayani. Makanya Habib Umar Al-Hafidh itu menyampaikan ketika kamu mengajar, engkau ini adalah budak-budak dari orang yang kamu ajar. Selalu merasa kamu lebih rendah daripada orang yang kamu ajar. Karena posisi kamu ini seharusnya melayani, bukan dilayani. Pelayanan itu, kata Mahatma Gandhi, pelayanan itu jalan terpendek menuju Allah, menuju Tuhan. Pelayanan itu jalan terpendek menuju Tuhan. Kita loh, keakuan kita masih kadang-kadang muncul. Coba, saya perintahkan misalnya, kalau kamu ke masjid, tolong ditata sandal orang lain. Kalau kita masih ada ego, sulit tuh menata sandal orang lain. Nata sandal sendiri saja perjuangan. Dan nata sandal orang lain. Tapi itu untuk mengikis keakuan. Ya, mengikis keakuan. Sulit, ya. Ya, itu untuk mengikis keakuan itu. Jadi kita hidup melayani orang. Jangan minta dilayani. Begitu seharusnya guru, ulama, habib semua itu bukan datang untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Sayyidul qaum khadimukum. Sayyidul qaum khadimuhum. Bahwa pemimpin dari satu kaum adalah pelayan dari kaum tersebut. Pelayan dari kaum itu. Jadi kita melayani, hadir untuk melayani. Hadir untuk melayani. Ya kalau kita melayani makhluk, sejatinya kita melayani Allah. Itu jalan tercepat. Insya Allah. Jadi kita belajar melayani orang. Jangan, dan kita benar-benar mencegah diri mendapatkan pelayanan dari orang. Suatu saat Imam Ali karramallahu wajhah memikul sendiri belanjaan dari pasar itu. Kenapa tidak diserahkan oleh? Enggak, ini adalah belanjaanku. Kenapa harus diserahkan kepada orang lain? Jadi dia tidak minta dilayani. Beliau fokus melayani, ya. Dan kita kan ingin kan tas kita dibawakan orang, kita ingin diantar orang, ya kan? Ingin nanti kalau mau keluar dari mobil pintunya dibukakan orang, gitu kan? Itu malah menimbulkan keakuan, ya. Itu orang-orang yang keakuannya kuat pada saat dia punya jabatan, itu dia mengalami post power syndrome ketika jabatannya sudah nggak ada. Dia membayangkan ya kucing yang ada di rumah itu sebagai sebagai pelayannya dia, disuruh bukakan mobil, ya, membayangkan saja sudah masuk halusinasi dengan masa lalu, ya. Jadi kita coba hilang belajar melayani orang, belajar melayani. Udah, kita punya ibunda punya suami, udah fokus melayani suami. Jangan berpikir dilayani suami, karena berpikir dilayani itu yang membuat kita menderita. Dan dia pasti kurang. Pinginnya kita dapat gini kok tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Kepada anak juga melayani. Oh, anak saya melayani. Ini amanah dari Allah, harus aku melayaninya. Siapa melayani apa yang diamanahkan oleh Allah, berarti melayani yang memberikan amanah. Allah Subhanahu wa taala nikmat kalau kita fokusnya melayani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai kesimpulan akhir, bahwa perjalanan itu ada dua. Sebagaimana hari raya di dalam Islam itu ada dua, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dalam kehidupan kita juga disimulasikan dengan dua, yakni kelahiran dan pernikahan. Nah, kalau kita ingin mencapai kelahiran secara rohani, maka kita ditandai dengan hilangnya atau lenyapnya sombong, dengki, dan riya.
Jika ketiga penyakit ini sudah lenyap dari dalam hati kita, maka hati akan menjelma menjadi surga. Kemudian, kalau kita ingin mencapai Idul Qurb, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berhari raya Idul Adha, maka kita harus pastikan lenyap dari namanya keakuan. Dan kalau sudah hilang lenyap keakuan ini, maka kita bisa merayakan Idul Qurb dan kita bisa menyatu. Menyatu itu apa? Kita menyatu itu bukan kita dengan Allah, tidak. Kita ini sudah merasa tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada, kita tidak bisa mengklaim apapun yang kita lakukan. Semuanya adalah perbuatan Allah. Maka katanya para guru, tanggalkan keakuanmu, maka kamu akan tunggal bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Bahwa perbuatanmu tidak pernah kamu klaim sebagai perbuatanmu, tetapi itu semua adalah dari Allah. Kecuali ada keburukan. Keburukan itu selalu kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Ya, karena Allah Maha Baik, tidak mungkin Dia melakukan keburukan. Mungkin itu saja. Jika ada yang ditanyakan, waktu masih ada mungkin. Oh ya, silakan. Bunda. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya. Oh ini. Ini. Pelayan. Iya, iya. Iya. Jadi nafsu mutmainnah pertama itu hanya bisa kita capai dengan melalui mujahadah. Mujahadah sudah pernah saya sampaikan di sini. Mujahadah itu ada 4 rukunnya, yakni mengurangi tidur, mengurangi makan minum, mengurangi pergaulan dunia dan mengurangi berbicara. Itu rukun mujahadah. Kalau orang sudah sampai dan dia berhasil mujahadahnya, maka dia bisa sampai pada namanya hati atau nafsu mutmainnah. Sementara untuk bisa mencapai rodiyah, maka kita akan memujahadah dengan takdir. Kita selalu mengoreksi respon kita, mengevaluasi respon kita atas setiap takdir Allah. Kan di antara tarikan dan hembusan nafas ini selalu ada takdir. Kalau kita ini kadang-kadang aku nggak mau berselisih dengan Allah, tapi aku nggak apa-apa berselisih dengan suami, gitu kan ya. Berselisih dengan kenyataan, berselisih dengan ini. Semakin banyak perselisihan, itu semakin tidak bahagia kita. Coba, kita mengkritik ini, kritik ini, semua kita kritik, kita ini sebenarnya menderita. Ya, orang-orang yang sudah ridho itu bukan hanya ridho kepada satu saja. Semuanya dia ridhoi, karena semuanya itu adalah dari Allah. Boleh mengkritik, itu hanya mengkritik saja, tapi jangan sampai kemudian menimbulkan namanya kebencian, seolah-olah tidak terima. Misalnya seperti ini. Dulu ada namanya pembenci. Pembenci, dia pendukung, misalnya katakan pendukung A. Nah, ini pendukung B misalnya. Kemudian ternyata B ini nggak terpilih. Ya, dia benci sama A. Ya sudah kepilih, A ini kan kepilih, A-nya benci sama A. Sampai berlalunya waktu, tetap aja kebencian itu dipelihara. Itu sebenarnya dia tidak ridho dengan takdir Allah. Dia jadi pemimpin itu karena pilihan Allah. Jadi untuk terkait dengan ridho ini kita terus koreksi diri kita, belajar. Ya, harmonis dengan Allah, ya.
Harmonis dengan Allah dengan cara apa? Mengevaluasi, saya harus ridho dengan setiap kenyataan yang datang. Dan apabila kita sudah ridho dengan Allah, maka nanti Allah dengan sendirinya akan mardiyah, akan ridho kepada kita. Pertama kita ridho kepada Allah, setelah itu mardiyah, Allah yang ridho kepada kita. Dan tanda bahwa Allah ridho kepada kita, kita ridho dengan ketetapan Allah. Gitu ya. Tanda bahwa Allah itu ridho sama kita ridho dengan ketetapan Allah. Misalnya, untuk mengoreksi Allah itu gampang kan sebenarnya. Sakit misalnya. Sakit terus saya ini gimana sih gitu kan. Itu seolah-olah kita tidak ridho dengan sakit yang kita derita, itu berarti kita tidak ridho dengan Allah. Karena sakit sendiri ini sebenarnya nggak punya usaha. Ya. Seperti hujan terus ini, ya. Hujan itu tidak punya usaha. Yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar situ. Dan caranya tadi memang Bunda, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi kan ada dua. Ada melalui mujahadah, tetapi kemudian untuk mencapai ridho, mardiyah, kamilah, ini namanya melalui muraqabah. Muraqabah itu mendekatkan diri dengan Allah lewat apa tadi? Lewat zikir, ya, lewat sholawat tadi, lewat sujud, lewat melayani sesama. Itu latihannya di situ. Itu nanti kalau keakuannya udah lenyap, nanti kita akan menjadi orang yang berserah diri. Kalau orang berserah diri itu dia akan ridho. Pasti orang yang berserah diri itu pasti ridho. Saya berserah diri sama Allah, tapi kok kemudian dengan kenyataan tidak ridho, berarti sebenarnya dia belum berserah diri. Jadi luar biasa Islam itu mengajarkan kepada kita hanya dua saja. Sehingga kemudian dikunci di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau puasa itu akan melahirkan namanya takwa, sementara haji itu melahirkan namanya taslim. Apa itu? Berserah diri. Dengan puasa kita bisa Idul Fitri, dengan haji orang bisa Idul Adha atau Idul Qurban. Gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi Islam itu tantangan kita untuk mencapai kebahagiaan itu hanya dua. Apa tadi? Nafsu dan keakuan. Hawa nafsu dan keakuan. Gak banyak-banyak. Tapi kalau orang gak tahu kan sepertinya banyak musuhnya. Ini macam-macam. Padahal kalau disimpulkan ya hanya dua itu saja. Hawa nafsu dan keakuan. Hawa nafsu itu bentuknya apa? Bentuknya sombong, dengki, dan riya. Banyak penyakit hati yang lain seperti sum'ah, ya. Seperti apa lagi? Seperti ujub, semua banyak penyakit yang lain. Tetapi ketika diringkas itu hanya menjadi tiga penyakit ini. Ya. Itu tadi. Jadi untuk terkait bagaimana kita mendapatkan ridho dan mardiyah, maka pertama kita ini akan selalu berhadapan dengan Allah. Apa hadapan dengan Allah? Berhadapan dengan takdir. Karena takdir itu sebenarnya adalah perwujudan dari kehadiran Allah. Ya, kehadiran Allah. Ketika takdir itu baik, maka itu namanya dia datang dengan sifat apa tadi? Jamalnya. Kalau takdir itu buruk menurut kita, maka itu adalah Allah datang dengan sifat jalalnya. Gitu aja. Sampai kalau kita sudah mampu mengimbangi ini, maka kita bisa mencapai kamal. Kamal. Nah, kamal ini lebih lagi. Kamal ini sudah tidak ada lagi pasangan. Seperti yang saya sampaikan dulu itu, seperti uang yang terdiri dari dua sisi. Meskipun gambarnya di antara sisi ini berbeda, tapi nilainya sama. Sama nilainya. Itu namanya sempurna sudah. Sudah sempurna. Orang itu sudah melihat semuanya sempurna. Ya. Sempurna. Semoga kita belajar menjadi orang yang ridho. Memang kalau mutmainnah ini sudah selesai di Syawal ini, dan nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini kan sudah waktu haji, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah nanti itu adalah bulan haji. Kita melatih keakuan ini, melatih untuk mengikis keakuan. Kalau kemarin Ramadan itu melatih mengikis hawa nafsu, ya. Jadi luar biasa ya. Semoga kita bisa memahami kerangka Islam ini, ya.
Dengan cara tadi kita mulai belajar sekarang ridho, dan kita kata Rasulullah juga disuruh banyak baca apa setiap hari? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di dalam kitab Al-Maksurat, di dalam kitab zikir pagi petang, semua itu ada kalimat ini. Untuk apa? Agar kita nanti kalau membacanya 3 kali di pagi hari, 3 kali habis sholat asar, maka insya Allah kita digolongkan sebagai orang yang ridho kepada Allah. Ya, orang yang ridho kepada Allah. Ya, kalau yang lainnya nanti Allah yang menarik. Kalau kita sudah ridho, nanti Allah menarik kita pada mardiyah dan pada kamilah. Jadi wilayah mardiyah dan wilayah kamilah itu bukan wilayah kita. Nah, wilayah kita ini hanyalah ridho kepada Allah. Nanti mardiyah yang Allah yang menarik kita ke dalam ke sisinya. Juga termasuk kamilah. Ini tuh mudah, semoga dipahami. Ada yang lain? Ya, enggak. Ya. 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 Iya, benar. Iya, benar. Iya, Bunda. Jadi seperti kembali pada ayat tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi semua ini sebenarnya adalah seperti wayang, ya, yang digerakkan oleh dalang. Jadi yang menggerakkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia sebagai ujian, siapa sebenarnya pengujinya? Ya Allah. Kadang Allah itu menguji manusia lewat manusia, kadang Allah menguji manusia lewat harta, kadang Allah menguji manusia lewat musibah. Sebenarnya yang memberi ujian siapa? Yang memberi ujian kan Allah. Berarti materi ujian itu tidak memiliki ya kehendak apa-apa sebenarnya. Dia dijadikan ujian. Maka kita ini tidak apa-apa diuji oleh Allah. Yang penting jangan sampai kita menjadi ujian buat orang lain. Itu yang penting kan gitu. Jangan sampai saya menjadi ujian buat orang lain, menyusahkan orang lain, bani orang lain, kan kita jadi ujian. Orang lain menjadi ujian buat kita nggak apa-apa karena memang Allah memilih dia sebagai ujian bagi kita, ya kan? Ini saya dapat ujian, ini materi ujian ini nggak kelar-kelar ini orang, nggak kelar-kelar. Ini ada materi ujian dari Allah. Tugas harusnya selesai 1 jam, ini kok berbulan-bulan nggak selesai materi ujian. Kan kalau udah ujian kan berarti ada batas penyelesaian. Nggak kelar-kelar. Oh berarti ya kita berarti ini harus ridho kepada Allah. Semakin kita tidak ridho, maka ujian itu semakin besar. Coba, ini ada hasil penelitian seorang dokter. Dokter itu mengatakan ketika orang itu resisten dengan sakitnya, sakit itu semakin parah. Tetapi ketika dia ridho dengan sakitnya, justru dia akan semakin pulih, mudah pulih. Gitu ya? Kalau dengan ridho. Nah, sekarang tadi antara manusia dan Allah itu sebenarnya apa? Perbuatan manusia itu tidaklah terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Maka guru saya menyampaikan begini. Manusia itu kan seperti pion. Yang menjadikan manusia itu kemudian mendapatkan akibat dari perbuatan karena dia menyadari. Nah, karena akal ini kan diminta pertanggungjawaban. Karena dia sadar, maka dia dimintai pertanggungjawaban. Meskipun itu perbuatan Allah, tapi dia disadari oleh akalnya bahwa itu buruk, tapi dia tetap melakukan. Itu yang diklaim oleh. Tapi perbuatan itu sebenarnya digerakkan oleh Allah. Nah, misalnya kata guru saya, ketika kita memecut sapi misalnya dengan bambu, kemudian setelah mecut berkali-kali, bambu itu kita lemparkan. Apakah sapi itu akan mengejar bambu atau mengejar kita yang memukulnya? Tentu saja dia tidak akan mengejar bambu. Yang dia kejar itu adalah yang memukulnya. Berarti apa? Sesungguhnya manusia itu seperti pion tadi itu.
Yang menggerakkan dia untuk menyakiti kita, semua itu kan siapa tadi? Allah. Untuk mengukur apakah kamu ini sabar. Untuk mengukur apakah kamu mencapai level ridho. Apakah kamu mencapai level bahkan syukur. Kan ada orang yang bisa bersyukur ketika disakiti orang lain. Alhamdulillah. Ya, kok bukan saya yang menyakiti orang itu, tapi orang itu yang menyakiti saya. Bayangkan kalau saya yang menyakiti orang itu, ya, nanti kan imbasnya kepada anaknya, kepada suaminya, kepada apa, menyakiti orang-orang itu karena perbuatan saya, kan gitu. Jadi seperti ulama itu apa namanya, sangat simpel gitu. Ketika ada orang mencuri, loh, dia tidak panik. Loh, kenapa enggak panik? Ya alhamdulillah, yang Allah perankan sebagai pencuri itu bukan saya, tapi saya yang dicuri. Bayangkan kalau saya yang diperankan sebagai pencuri, ya kan? Kan ini pemeranan saja, diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bunda. Jadi kalau kita itu selalu merasa oh ini dari Allah, ridho dengan Allah. Kalau sudah ridho dengan Allah, sudah, kita ini akan selesai masalah itu. Masalah itu selesai. Kalau nggak ridho, masalahnya nggak selesai. Ya, konsepnya gitu. Jadi kan ada ujian nih. Ya, saya cerita ujian ya. Ujian itu kalau belum bisa dijawab, itu kan nggak selesai. Ya kan? Nah, tapi jawaban Allah itu tidak seperti multiple choice. Jawaban Allah itu ada pada sikap. Sikap kita, bukan kita punya pertanyaan begini, jawab begini, tidak. Nah, sikap itu ada 3. Kalau kita kena musibah, oh kamu level pertama apa? Kalau kamu kena musibah, level pertama sikapmu adalah sabar. Ya, sabar. Kalau kena musibah lagi, maka kamu mungkin akan naik levelmu menjadi ridho. Ridho itu apa? Ridho itu udah lepas. Kalau sabar kan masih ngempet. Ngempet tidak marah, ngempet tidak mukul, ngempet tidak muring-muring gitu kan. Itu kan ngempet, sabar. Tapi kalau ridho itu lepas sudah. Lepas. Nah, bahkan kemudian kita sampai pada namanya level apa tadi? Level syukur. Syukur kepada Allah. Tapi apa syukur tadi? Alhamdulillah, bukan saya yang menjadi ujian. Itu Bunda. Jadi ini yang selalu ditekankan dalam dunia spiritualitas, bahwa ujian itu akan berlalu karena ujian itu hanya meminta sikap kita. Ada seorang wanita, setelah dia mendapati suaminya koma dalam durasi waktu hampir 2 bulan, sampai kemudian ibunya dia sendiri itu wafat karena memikirkan menantunya yang koma dan tidak pulih. Lalu setelah ibunya meninggal 1 minggu datang ke rumah. Apa sebenarnya ayat apa yang pesan apa yang ingin disampaikan Allah kepada saya? Saya tidak tahu apa pesan Allah yang akan disampaikan pada sampean. Tetapi jelas bahwa ujian itu tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak. Tapi ujian itu membutuhkan sikap. Ya, apakah kamu ada pada level apa tadi? Sabar, ridho, atau syukur. Akhirnya dia mengatakan kepada saya ridho Ustaz dengan ujian Allah seperti ini, yang menguji saya seperti ini, ridho. Ya kalau kamu sudah ridho, insya Allah ujian ini akan berlalu. Ujian ini akan berlalu. Apa yang terjadi kemudian? Esok harinya itu suaminya wafat. Suami yang koma 2 bulan berlama itu wafat. Berarti kan sudah selesai ujiannya. Selesai ujian, dia sudah tidak lagi menanggung beban suami yang sakit dan koma. Gitu ya. Ya udah ridho. Jadi caranya begitu untuk jadi apa? Masalah itu seperti tamu, katanya guru saya. Masalah itu seperti tamu yang dia akan berlalu. Enggak akan pernah tinggal selama-lamanya di rumah kita. Itu bukan tamu lagi sudah. Ya jadi masalah itu tamu. Kalau tamu itu pertama kita sabari. Kok dia masih bertahan, kita ridho. Dia nanti kalau sudah ridho, dia akan keluar dari rumah kehidupan kita. Ya, kemudian ya. Jadi usahakan kita tidak hanya ridho kepada Allah, tapi juga ridho dengan perbuatan makhluk. Makanya zakat itu kan intinya ridho kan. Zakat itu kepada siapa? Zakat itu kan kepada sesama. Ya coba kalau suami istri itu ridho, saling ridho itu bahagia pastinya.
Tapi kalau nggak saling ridho, ya neraka itu rumah tangga itu. Benar nggak? Jadi ridho. Termasuk kepada manusia. Ya, manusia itu kan yang membangun harmoni kita dengan orang lain itu adalah melalui wilayah zakat. Zakat itu apa intinya? Ridho. Ridho. Insya Allah nanti orang itu kalau kita ridho, insya Allah nanti awalnya jadi ujian, akhirnya jadi teman. Ya, akhirnya jadi teman. Orang hebat itu bukan menjadikan musuh sebagai musuh selamanya, tapi orang hebat itu bisa menjadikan musuh sebagai sahabat dekat. Itu bagaimana? Bukan sebaliknya, dari sahabat dekat menjadi musuh. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan jam 11. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan kita selalu menyadari tujuan kita yang sebenarnya adalah apa? Bahagia. Final destination kita adalah bahagia. Kita evaluasi apakah kita makin dekat dengan tujuan atau makin jauh dari tujuan. Oh, kemarin saya bahagia, kok sekarang nggak bahagia, berarti semakin jauh dengan tujuan. Tujuan kita apa tadi? Bahagia. Kita selalu ukur diri kita ini. Kemarin tahun lalu saya bahagia, sekarang kok menderita. Oh, berarti kita belum mendekat sama tujuan. Ya, bahagia itu bukan terkait dengan materi. Bahagia itu terkait dengan apa tadi? Hati. Hati nir sombong, nir dengki, dan nir apa tadi? Ria. Itu saja, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlun. Wassalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama anta ahlun. Waghfir lana wal muslimina kama anta ahlun. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Arhamar Rahimin, inilah hambamu ya Rabb. Tanpa hamba meminta kepada Engkau, Engkau lahirkan hamba ke dunia ini ya Rabb. Sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepadamu, sebagai orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, karena kami tidak meminta kepada Engkau, kelak ketika kematian kami tiba, kami tidak bisa memesan kepada Engkau ya Rabb. Kami tidak pernah tahu kapan kematian kami tiba ya Rabb, dan mati dengan cara apa, mati di mana hanya Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Ajwadal Ajwadin, yang maha mengetahui akan kematian kami. Ya Allah, sebelum kematian kami tiba ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb dari segala penyakitnya, dari kesombongan, dari kedengkian, dan dari riya ya Rabb. Sehingga ketika kelak kami meninggalkan dunia ini ya Rabb, Engkau akan menyambut kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, kikislah keakuan di dalam hati ini ya Rabb. Bukankah keakuan ini yang menjarakkan kami dan menjauhkan kami dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jagalah kami ya Rabb. Jagalah keluarga kami ya Rabb. Jagalah putra putri kami ya Rabb. Jagalah keluarga kami ya Rabb. Jagalah tetangga kanan kiri kami ya Arhamar Rahimin, agar senantiasa berada dalam taufik-Mu ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah kami ya Rabb, agar kami merasakan lezatnya sujud di hadapan Engkau ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb, agar merasakan lezatnya tilawah Al-Quran ya Rabb.
Bimbinglah kami ya Rabb agar merasakan lezatnya salat dan zikir-zikir yang panjang kepada Engkau ya Rabb. Berikan kami kelezatan bermunajat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana من أمرنا رشدا رب أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ولك الحمد منك بك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan irsyad bimbingannya kepada kita dan ridho kepada kita semua. Wal afu minkum.